Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafrina Alia Rahman, NIM 02123073. Hari ini akan presentasi tentang analisis perbandingan hukum di Myanmar dan Indonesia secara peraturan perundang-undangan. Latar belakang untuk tugas analisis perbandingan hukum antara Myanmar dan Indonesia bisa berasal dari beberapa faktor seperti pertama, kebutuhan untuk memahami sistem kedua negara dalam konteks globalisasi dan interaksi antar bangsa. Kedua, minat untuk mengeksplorasi bagaimana perbedaan dalam sistem hukum mempengaruhi pembentukan dan implementasi kebijakan di kedua negara. Ketiga, tujuan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam kerja sama bilateral atau multilateral antara kedua negara dalam bidang hukum. Keempat, kepentingan dalam memahami bagaimana kerangka hukum mempengaruhi hak asasi manusia dan penerapan keadilan di masing-masing negara. Kelima, kebutuhan untuk mengevaluasi efektivitas sistem hukum dalam mencapai tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui analisis perbandingan ini diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang kedua sistem hukum dan potensi implikasinya dalam konteks lokal dan global. Perumusan masalah dari analisis ini, perbandingan hukum di Indonesia dan Myanmar dalam peraturan perundang-undangan mungkin meliputi 1. Bagaimana perbedaan dalam struktur peraturan perundang-undangan antara Indonesia dan Myanmar. Kedua, apa peran sistem hukum yang berbeda campuran di Indonesia dan hukum sipil di Myanmar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketiga, bagaimana pengaruh struktur pemerintahan demokratis vs semi-demokratis terhadap proses pembentukan dan implementasi peraturan perundang-undangan di kedua negara. Bagaimana kedua negara memperlakukan dan melindungi hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan mereka, dan apakah ada perbedaan signifikan dalam pendekatan mereka. Bagaimana dampak sosial, politik, dan ekonomi dari perbedaan dalam peraturan perundang-undangan antara Indonesia dan Myanmar terhadap masyarakat mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah perbandingan sistem hukum, struktur pemerintahan, dan perlindungan hak asasi manusia antara Indonesia dan Myanmar. Dalam konteks peraturan perundang-undangan ini melibatkan analisis perbedaan dan persamaan antara kedua negara dalam hal dasar hukum, struktur pemerintahan, dan perlindungan hak asasi manusia. Tinjauan pustaka dari analisis ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang di negara Indonesia yang relevan dengan analisis seperti Undang-Undang Tata Negara, Undang-Undang Hukum Acara Perdata, dan sebagainya. Ketiga, Konstitusi Republik Myanmar. Keempat, Undang-Undang Myanmar yang terkait dengan analisis seperti Undang-Undang tentang Hukum Perdata, Pidana, dan lain-lain. Bagaimana perbedaan dalam struktur peraturan perundang-undangan antara Indonesia dan Myanmar? Perbedaan dalam struktur peraturan perundang-undangan antara Indonesia dan Myanmar mencakup beberapa hal. 1. Sistem hukum. Di Indonesia memiliki sistem hukum berbasis civil law yang diwarisi dari Belanda, sedangkan Myanmar memiliki sistem hukum berbasis hukum kodifikasi yang dipengaruhi oleh hukum Inggris dan hukum agama Buddha. 2. Pembagian kekuasaan. Indonesia memiliki sistem pemerintahan demokratis dengan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sedangkan Myanmar mengalami campur tangan militer yang signifikan dalam pemerintahan. Ketiga, perlindungan hak asasi manusia. Meskipun keduanya memiliki konstitusi yang mengakui hak asasi manusia, implementasi dan perlindungannya bisa berbeda. Indonesia cenderung memiliki lembaga-lembaga yang lebih independen dan mekanisme perlindungan yang lebih kuat dibandingkan dengan Myanmar. Keempat, pengaturan ekonomi. Indonesia cenderung menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih terbuka terhadap investasi asing dan perdagangan internasional, sementara Myanmar memiliki sejarah proteksionisme ekonomi dan intervensi pemerintahan yang lebih besar. Kelima, kedudukan agama. Indonesia memiliki dasar negara Pancasila yang menjunjung tinggi pluralisme dan kebebasan beragama, sedangkan Myanmar memiliki mayoritas agama Buddha dan seringkali ada ketegangan terhadap minoritas agama seperti Muslim Rohingya. Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam sejarah, budaya, dan sistem politik kedua negara. Apa peran sistem hukum yang berbeda campuran di Indonesia dalam hukum sipil di Myanmar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?
Peran sistem hukum yang berbeda antara Indonesia dan Myanmar sangat mempengaruhi pembentukan peraturan perundang-undangan. Sistem hukum campuran Indonesia mencakup unsur-unsur dari hukum adat, hukum Belanda, dan hukum Islam. Ini menciptakan kerangka hukum yang kompleks yang mencerminkan pluralitas budaya dan agama di Indonesia. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat melibatkan penggabungan aspek-aspek dari berbagai tradisi hukum ini. Kedua, hukum Myanmar menganut sistem hukum sipil yang didasarkan pada hukum kodifikasi yang bersifat tertulis dan terstruktur. Sistem ini lebih terpusat pada undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah dan pengadilan yang menginterpretasikan undang-undang tersebut. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan biasanya melibatkan penyusunan undang-undang yang ketat dan prosedur hukum yang terstruktur. Dengan demikian, perbedaan dalam hukum ini mempengaruhi cara peraturan perundang-undangan dibentuk dan diterapkan di kedua negara. Indonesia cenderung memiliki pendekatan yang lebih fleksibel dan terbuka terhadap pluralitas budaya dan agama, sementara Myanmar cenderung memiliki pendekatan yang lebih terpusat dan terstruktur dalam pembentukan undang-undang. Bagaimana pengaruh struktur pemerintahan demokratis vs semi-demokratis terhadap proses pembentukan dan implementasi peraturan perundang-undangan di kedua negara? Struktur pemerintahan yang demokratis vs semi-demokratis memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses pembentukan dan implementasi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Myanmar. Demokratis di Indonesia, proses pembentukan undang-undang lebih terbuka dan inklusif, melibatkan perdebatan dan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, partai politik, dan kelompok kepentingan. Legislatif yang mewakili kehendak rakyat memiliki peran yang kuat dalam pembentukan undang-undang. Implementasi peraturan perundang-undangan lebih berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik yang lebih besar. Semi-demokratis Myanmar, meskipun ada elemen demokrasi dalam sistem pemerintahan Myanmar, kekuatan militer memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses pembentukan undang-undang dan keputusan politik. Pembentukan undang-undang dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik dan keamanan nasional yang dianggap penting oleh militer. Implementasi pengaruh peraturan perundang-undangan mungkin lebih rentan terhadap intervensi politik dan kurang transparan karena keterlibatan militer dalam pemerintahan. Dengan demikian, struktur pemerintahan yang demokratis memfasilitasi proses pembentukan undang-undang yang lebih inklusif dan responsif terhadap keinginan rakyat, sementara struktur pemerintahan yang semi-demokratis cenderung menciptakan tantangan terhadap kemandirian lembaga legislatif dan pelaksanaan yang efektif dari undang-undang. Bagaimana kedua negara memperlakukan dan melindungi hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan mereka, dan apakah ada perbedaan signifikan dalam pendekatan mereka? Kedua negara memiliki perlindungan hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan mereka, tetapi ada perbedaan signifikan dalam pendekatan mereka. Konstitusi Indonesia mengakui dan menjamin hak asasi manusia dalam berbagai dokumen termasuk UUD 45 dan Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Manusia. Meskipun masih ada tantangan dalam implementasinya, Indonesia telah membuat kemajuan dalam perlindungan hak asasi manusia, termasuk dalam membentukkan lembaga-lembaga seperti Komnas HAM untuk memantau dan melaporkan pelanggaran. Pemerintah Indonesia juga telah mendatangi dan ratifikasi berbagai konvensi internasional tentang hak asasi manusia. Sedangkan Konstitusi Myanmar juga mengakui hak asasi manusia, tetapi implementasinya terbatas dan sering kali terpengaruh oleh politik dan kepentingan militer. Myanmar telah dikecam oleh komunitas internasional karena pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, terutama dalam hal perlakuan terhadap minoritas etnis seperti Rohingya. Meskipun ada beberapa reformasi di bawah pemerintahan yang relatif baru, keamanan nasional masih sering diutamakan di atas hak asasi manusia. Perbedaan utama terletak pada tingkat perlindungan yang efektif dan implementasi peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Indonesia cenderung memiliki pendekatan yang lebih terbuka dan inklusif dalam perlindungan hak asasi manusia, sementara Myanmar masih menghadapi tantangan besar dalam menerapkan perlindungan hak asasi manusia yang efektif. Bagaimana dampak sosial, politik, dan ekonomi dari perbedaan dalam peraturan perundang-undangan antara Indonesia dan Myanmar terhadap masyarakat mereka?
Perbedaan dalam peraturan perundang-undangan antara Indonesia dan Myanmar bisa memiliki dampak yang sangat signifikan secara sosial, politik, dan ekonomi terhadap masyarakat keduanya. Dalam segi sosial, perbedaan ini bisa mempengaruhi hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, dan kesetaraan gender. Di Indonesia, masyarakat mungkin lebih merasakan kebebasan berekspresi dan perlindungan hak asasi manusia yang lebih besar dibandingkan dengan Myanmar yang telah mengalami tekanan politik dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Dalam segi politik, peraturan perundang-undangan yang berbeda dapat mempengaruhi stabilitas politik. Di Indonesia, sistem demokrasi lebih terbuka dengan pemilihan umum yang bebas dan adil, sementara di Myanmar, kekuasaan militer telah mempengaruhi proses politik dan demokrasi. Sedangkan dalam segi ekonomi, perbedaan dalam peraturan perundang-undangan juga dapat mempengaruhi investasi asing dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia dengan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan kebijakan pro-investasi yang mungkin lebih menarik bagi investor asing daripada Myanmar yang menghadapi ketidakpastian politik dan masalah hak asasi manusia. Kesimpulan, perbandingan hukum antara Indonesia dan Myanmar dalam struktur perundang-undangan bisa melibatkan beberapa aspek termasuk sistem hukum, struktur pemerintahan, dan hak asasi manusia. Sistem hukum di Indonesia didasarkan pada hukum campuran, sementara Myanmar memiliki sistem hukum yang lebih terpusat pada hukum sipil. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk hukum adat, hukum Islam, dan hukum Belanda kolonial, sementara Myanmar hukum sipil menjadi dasar utama peraturan perundang-undangan. Dalam hal struktur pemerintahan, Indonesia adalah negara demokratis dengan presidensial, sementara Myanmar telah mengalami transisi dari pemerintahan militer ke semi-demokrasi setelah reformasi politiknya. Ketika membandingkan hak asasi manusia, kedua negara telah menghadapi tantangan dalam perlindungan hak-hak tersebut, meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang lebih maju dalam hal ini. Namun perbandingan ini dapat bervariasi tergantung pada bidang hukum tertentu dan konteks spesifik dari setiap negara. Saran dari penelitian analisis ini adalah: pertama, penguatan perlindungan hak asasi manusia. Kedua negara perlu terus memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan mereka, termasuk melalui pemantauan yang efektif, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, dan peningkatan kesadaran masyarakat dan hak-hak mereka. Kedua, reformasi hukum. Indonesia dan Myanmar perlu terus melakukan reformasi hukum untuk memastikan bahwa undang-undang mereka sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional dan mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi semua warga negara. Ketiga, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Kedua negara harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembentukan dan implementasi peraturan perundang-undangan serta memastikan partisipasi publik yang lebih besar dalam proses tersebut. Keempat, penguatan institusi hukum dan demokrasi. Indonesia dan Myanmar perlu memperkuat lembaga-lembaga hukum dan demokrasi mereka, termasuk kekuatan legislatif dan lembaga independen seperti Komisi Hak Asasi Manusia untuk memastikan perlindungan yang lebih efektif terhadap hak asasi manusia. Kelima, kerjasama internasional. Kedua negara dapat mengambil manfaat dari kerjasama internasional dalam bidang hak asasi manusia, termasuk pertukaran pengetahuan dan pengalaman, serta dukungan teknis dan finansial dalam memperkuat sistem perundang-undangan mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.